Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di video tutorial kali ini ada sebuah kulkas Polytron satu pintu tidak dingin ya. Yang pasti di sini untuk kerusakan kulkas Polytron satu pintu ini, dia ketika mau buat es batu itu lama banget teman-teman. Bahkan tuh 2 hari itu hanya sebagian ya yang beku, tapi di bagian dalamnya itu nggak bisa beku alias masih mencair teman-teman ya. Jadi untuk video tutorial kali ini sangat penting ya untuk teman-teman semua, dan di sini saya akan memberikan solusinya dan bagaimana caranya untuk mengatasi kulkas Polytron satu pintu ini tidak dingin ataupun tidak bisa beku teman-teman. Oke, langkah yang pertama yang harus kita cek itu di bagian karet pintu teman-teman ya. Jadi untuk karet pintu ini memang saya jarang untuk bahas ya untuk karet pintu. Nah di sini kalau misalkan jarang saya bahas ataupun nggak pernah saya bahas, di sini saya akan bahas teman-teman. Jadi untuk masalah karet pintu ketika kebuka seperti ini, otomatis kulkas nggak bisa beku teman-teman, karena suhunya langsung keluar ya. Jadi nggak bisa nyimpen. Dan seperti ini, untuk penyebab seperti ini biasanya di bagian bawah itu sudah mulai korosi ataupun udah keropos ya. Jadi nanti kita bersihkan dulu untuk di bagian yang bawah teman-teman ya. Jadi untuk di bagian yang bawah di sini saya coba kletekin ya, artinya kita buang aja untuk di bagian yang kropos. Nah ini kita bersihkan sampai benar-benar lurus ya. Jadi setelah kita bersihkan seperti ini, kita kelotokin untuk yang berkarat ya. Nah baru selanjutnya kita lanjut ke karet pintunya teman-teman. Jadi untuk karet pintu di sini perlu kita panaskan ya. Karena untuk karet pintu kulkas itu semakin lama itu semakin semakin keras teman-teman ya. Jadi perlu kita panaskan. Kalau misalkan kalian nggak bisa untuk memanaskan karet pintu, kalian bisa lepas untuk karet pintunya ya. Kemudian kalian bisa rendam menggunakan air panas ya, minimal 1 jam ya, sampai karet pintu ini benar-benar lentur teman-teman ya. Dan di sini saya coba memanaskan saja untuk karet pintunya agar karet pintu ini bisa lentur. Nanti kalau sudah lentur, saya jamin untuk karet pintu ini kembali merapat teman-teman ya. Jadi kembali rapat lagi. Nah setelah kita panaskan, sambil kita bersihkan dulu teman-teman ya. Jadi kita sambil bersihkan seperti ini. Nah kita kotor-kotoran itu sambil kita bersihkan. Nah kemudian sambil kita tarik-tarik teman-teman ya. Jadi karet pintunya ini sambil kita tarik. Nah kita tarik-tarik aja seperti ini. Jadi kalian nggak perlu ganti karet ya. Jadi kalau misalkan kalian ganti karet itu hasilnya juga nggak maksimal ya, kurang maksimal teman-teman ya. Jadi tinggal kalian tarik-tarik dan tinggal kalian panaskan saja untuk karet pintunya. Karena semakin lama karet pintu ini semakin mengeras teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba kita panaskan lagi ya, karena karet pintu ini cukup lumayan sudah keras karena udah bertahun-tahun teman-teman ya. Nah kita panaskan aja seperti ini. Kalau kalian takut ya kalian harus lepas teman-teman ya. Kalian harus lepas, kalian bisa rendam pakai air panas. Nah oke, seperti ini ya. Tujuannya itu sebenarnya hanya karet pintunya biar lentur teman-teman ya. Dan nanti setelah kita panaskan, nanti kita akan coba teman-teman ya, dan kalian bisa lihat hasilnya. Dan setelah kita panaskan jadinya seperti ini teman-teman ya. Ada sebagian yang bagian atas ya, ini kurang dikit ya. Nah ini kurang dikit. Kemudian yang bawah itu sudah rapat. Kemudian untuk yang paling bawah sendiri itu harus kita panaskan lagi. Nah yang sebelah ini teman-teman ya. Nah ini kurang kita panaskan ya. Nanti kita akan panaskan lagi ya. Oke, di sini kita panaskan lagi supaya karet lebih lentur teman-teman ya. Jadi caranya ataupun solusinya itu seperti itu teman-teman, agar suhu yang di dalam kulkas itu nggak keluar teman-teman ya kan. Kalau misalkan keluar terus ya lama bekunya teman-teman ya. Nah kita panaskan aja seperti ini.
Jadi sampai benar-benar lentur ya. Nanti kalau misalkan sudah lentur baru kita coba lagi ya. Kalau misalkan masih kurang, kita panaskan lagi. Kita coba lagi ya. Terus-terus aja seperti itu. Kemudian hasilnya juga nanti kita akan kelihatan teman-teman ya. Oke, saya rasa udah cukup teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal tarik-tarik lagi ya. Kita tarik lagi, kita sambil bersihkan. Dan nanti kita akan coba hasilnya teman-teman ya. Hasilnya seperti apa? Apakah semuanya sudah rapat atau ada yang masih sebagian ya yang belum rapat teman-teman. Tapi saya yakin di sini semuanya saya jamin udah rapat. Jadi kalian nggak perlu ganti karet. Karena untuk ganti karet pun juga ya lumayan lah teman-teman ya. Dan ini cara yang gratisan teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini dan langsung aja kita akan coba hasilnya seperti apa, teman-teman. Oke, setelah kita panaskan, kalian bisa lihat di sini ya, karet pintunya sudah kembali normal. Jadi udah rapat kembali ya, mulai dari atas sampai ujung bawah juga rapat, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, tinggal kita panaskan aja, teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, di sini untuk kulkasnya dia dingin ya, tapi nggak bisa beku. Artinya bekunya lama teman-teman ya. Dan di sini untuk keluhan dari pengguna kalian bisa dengar untuk percakapan dari pelanggan teman-teman ya. Jadi kita dengarkan untuk keluhannya. Dingin semua, cuma buat es. Oh, saya beli es krim itu loh Mas ya. Masukkan ke freezer biar nanti kan mesti keras kan, nggak mungkin cair. Selain es krim? Nggak pernah ya es krim itu Mas nyoba beli dari Indomaret ya. Gitu ya. Karena dingin ini kabeh itu dingin loh. Apa yang bikin es batu itu nggak keras ya kok. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dingin tapi ya lama banget ya untuk bekunya. Jadi ini yang tadi kita kerjakan teman-teman ya. Itu masalah penyebab utamanya dia bisa dari karet teman-teman ya. Karet pintunya kurang rapat teman-teman. Dan selanjutnya kita bisa cek juga untuk di bagian termostat ataupun pengaturan suhu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, untuk termostat ataupun sensor suhunya ini terlepas teman-teman ya. Jadi kalau misalkan terlepas seperti ini, mau kita setting kecilkan sampai 0, itu bakalan bunga esnya cepat tebal. Nanti kalau misalkan kulkas ini bunga esnya cepat tebal, maka dia suhunya itu semakin tidak dingin. Nah, harusnya kan kita tempelkan ke bagian dinding freezernya seperti ini teman-teman ya. Nah, harusnya kita tempelkan seperti ini. Supaya ketika suhu ini sudah kita setting ataupun sudah kita atur ke suhu yang sudah kita tentukan, maka mesin kompresor akan mati teman-teman. Jadi bunga esnya nggak cepat tebal. Itu di video saya sudah pernah saya bahas teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba tanyakan apakah ada tempatnya ya. Nah, ini masih dicari dulu. Dan untuk di bagian bodi kulkas di sini masih panas ya. Artinya freon itu masih ada kalau misalkan bodi kulkas itu panas teman-teman. Kecuali udah nggak panas, besar kemungkinan freon itu habis. Dan untuk ciri-ciri freon habis itu udah pernah saya bahas ya. Udah pasti di bagian bodi juga sudah tidak panas teman-teman. Dan di sini saya cek di bagian freezer, di sini nggak ada kebocoran sama sekali ya. Dan saya pegang di sini udah dingin teman-teman ya. Udah mulai dingin, udah mulai kasar ini teman-teman ya. Dan di situ ya teman-teman ya. Jadi caranya cukup mudah, solusinya cukup simpel sekali teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang untuk rumah termostat ataupun rumah sensor suhunya teman-teman ya. Supaya mesin kompresor bisa mati ketika suhu sudah tercapai teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak kita tempelin ya percuma, nanti mesin kompresor akan jalan terus ya. Dan menyebabkan bunga es cepat tebal dan ketika pembuatan es batu itu cukup lama banget teman-teman ya. Jadi ini kita tempelkan. Kalau misalkan nggak ada nanti ya kita kita pakai double twist teman-teman ya. Nah ini harus kita tempelkan.
Ya alhamdulillah teman-teman ya, di sini untuk covernya sudah ada teman-teman ya. Jadi covernya sudah ada. Jadi di sini tinggal kita pasang kembali untuk cover dari sensor ataupun termostat ataupun pengaturan suhu. Nah, oke, di sini kita tempelkan dulu, kita pasang lagi ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan terlepas kalian pasang lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini lepas nanti mesin kompresor akan jalan terus. Nah, tinggal pasang aja teman-teman ya. Jadi cukup mudah. Oke, di sini sudah selesai ya. Jadi solusinya sudah selesai kita perbaiki teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek untuk kulkas kalian. Jika kulkas kalian sudah tidak dingin, apakah dari karetnya ataupun ada hal-hal yang lainnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.